اللهم إنك كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai malam ini kita masih tetap setia mengikuti salat tarawih, ya, salat berjamaah dari salat maghrib, isya, tarawih, ya. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan nanti kita tetap istiqamah, mudawwamah menjalankan ibadah kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sangat kita harapkan pada yaumil mahsyar. Ma'asyiral hadirin, hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan oleh orang banyak. Maka bersabarlah wahai para pecinta sunnah Rasulullah, karena sesungguhnya kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati yang telah ditinggalkan oleh orang banyak. Maka bersabarlah wahai para pecinta sunnah Rasulullah, karena sesungguhnya kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati Sayyidina Umar berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Lalu ditanya, maksudnya apa? Ya, saya berdoa supaya saya termasuk golongan yang sedikit itu. Di dalam kitab suci Al-Quran, surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini adalah perintah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian, jadi Nabi Muhammad disuruh berbicara kepada umatnya, kalau kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi perbuatannya, kebiasaannya, ucapannya kita ikuti. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita lakukan yang demikian, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral hadirin, tujuan dari disyariatnya puasa Ramadan adalah supaya kita menjadi orang yang takwa, la'allakum tattaqun. Dan takwa itu sering didefinisikan sebagai mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oleh karenanya, maka dengan mengikuti sunnah Rasulullah, sebenarnya kita telah mengikuti perintah-perintah Allah, karena sunnah Rasulullah hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita menuju kepada predikat at-taqwa tadi. Kita menuju kepada tujuan akhir dari puasa Ramadan. Baik.
Jadi selama Ramadan ini hendaknya kita menghidup-hidupkan ibadah, ya. Tujuannya apa? Supaya selama Ramadan terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik yang nanti akan kita bawa keluar Ramadan. Setelah kita keluar Ramadan, jadi kita tidak lagi melangkah mundur lagi, ya, tidak kembali kepada diri kita yang lama, tetapi sudah mengalami kemajuan, ya. Karena salah satu dari gelar bulan Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah atau bulan belajar. Nah, di sini kita belajar untuk membiasakan diri atau membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan kita bawa ke luar Ramadan atau di luar Ramadan. Sehingga setelah Ramadan usai, ya, kita tetap memelihara kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, dari sekian sunnah Rasulullah yang diketahui, ya, barangkali kita ambil 7 sunnah Rasulullah, ya. Yang pertama adalah sedekah. Hadis menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memang gemar bersedekah kesehariannya. Tetapi ketika Ramadan datang, maka beliau bersedekah melebihi kencangnya angin, ya. Jadi begitu. Kalau biasanya mungkin beliau hanya bersedekah, ya, berapalah kalau dalam ini, maaf ya, mungkin tidak boleh menyebut jumlah. Tapi artinya bahwa selama Ramadan beliau lebih rajin lagi bersedekah, ya, mungkin baik secara jumlah maupun secara frekuensinya. Nah, bicara tentang sedekah, yang namanya sedekah tidak hanya uang, ya. Sedekah itu bisa bermacam-macam. Sedekah tenaga, ya, kita menyumbangkan tenaga untuk suatu kemaslahatan orang banyak, itu juga sedekah. Kita bahkan membantu orang naik ke kendaraannya, itu juga sedekah, ya. Membukakan pintu mobil orang pun itu sedekah. Nah, kalau pengalaman saya, sedekah yang seperti itu saya lakukan begini. Ketika saya jalan pagi, ya, biasanya jalan pagi ke BHP, ya, jalan pagi di BHP cari tanjakan, ya. Ketika saya jalan pagi, ya, biasanya jalan pagi ke BHP, ya, jalan pagi di BHP cari tanjakan, ya, cari tanjakan yang ke perapatan jengkol, tuh. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dapat latihan yang lebih berat, tapi juga kalau lagi ada tukang roti naik menanjak itu, kita bantu dorong. Nah, itu juga bentuk sedekah, ya. Jadi kalau kita lagi tidak punya duit, ya sedekah tidak usah duit. Karena pada prinsipnya sedekah itu tidak selalu berupa uang. Bahkan tersenyum pun itu sedekah, ya. Tapi jangan pula nanti kalau kotak amal lewat cuma dia senyum saja, ya, nggak bisa. Baik. Yang kedua adalah istighfar, ya. Nah, tentang istighfar, Nabi SAW meskipun beliau sudah dijamin dari dijaga dari kesalahan, ya, beliau tetap beristighfar paling tidak satu hari berapa kali? 70 atau bahkan 100 kali, ya. Nah, kita ini yang banyak berbuat dosa tiap harinya nggak cukup 70 atau 100 kali, ya. Sebisa mungkin kita lebih dari yang dilakukan Rasulullah. Bukan kita mau melebihi Rasulullah dalam hal beribadah, tapi karena kita tidak sehebat beliau, tidak semaksum beliau, tidak terjaga dari dosa, maka sebaiknya atau hendaknya kita melakukan istighfar lebih banyak lagi, ya. Nah, istighfar bisa dilakukan di mana saja. Sambil kita menuju masjid kita bisa beristighfar, sambil kita naik tangga kita bisa beristighfar, sambil kita duduk kita beristighfar, ya. Jadi intinya istighfar itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, Nabi Nuh saja, ya, itu ketika menyeru kepada umatnya, beliau menyuruh umatnya beristighfar, ya. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Kemudian yursilis sama alaikum midrara. Ya. Jadi kalian beristighfarlah karena Tuhan itu Maha Pengampun, dan jika kalian beristighfar maka akan turun rezeki dari langit, akan turun hujan dari langit. Tuhan itu Maha Pengampun, dan jika kalian beristighfar maka akan turun rezeki dari langit, akan turun hujan dari langit, dan sebagainya. Nah, itu seperti juga yang dilakukan atau diucapkan oleh Ibnu Majah ya, ketika ada orang yang datang kepada beliau dan mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, saya ingin punya keturunan, saya belum punya keturunan. Jawabannya apa? Istighfarlah. Ya. Ada tiga macam permintaan yang dia kemukakan, tiga-tiganya dijawab dengan istighfarlah. Jadi istighfar ini memang sesuatu yang sangat luar biasa ya, dan bisa mengatasi banyak hal. Yang ketiga adalah memakmurkan masjid, ya, memakmurkan masjid terutama dengan sholat subuh secara berjamaah. Nah, sholat subuh secara berjamaah itu dipersaksikan oleh malaikat malam. Memakmurkan masjid, ya, memakmurkan masjid terutama dengan sholat subuh secara berjamaah. Nah, sholat subuh secara berjamaah itu dipersaksikan oleh malaikat malam maupun malaikat pagi. Jadi ketika malaikat malam kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bertanya, ketika apa yang kau lihat dilakukan oleh umatku ketika kamu datang? Ketika saya datang, mereka lagi sholat. Apa yang mereka lakukan ketika kamu pergi? Ketika kami pergi, mereka lagi sholat. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Ya, baik itu membaca kamu pergi, ketika kami pergi, mereka lagi sholat. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Ya, baik itu membaca dalam bentuk tadarus maupun membaca dalam bentuk tadabbur, artinya menyelami artinya dan mencoba mengerti, merenungi artinya. Yang kelima adalah menjaga wudu. Ya, menjaga wudu itu kalau sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan orang yang menjaga wudu itu keadaannya seperti orang yang selalu dalam keadaan sholat. Kalau orang dalam keadaan sholat bisa bermaksiat enggak? Tidak bisa ya. Kalau orang sedang dalam keadaan sholat, insya Allah terjaga dari dosa. Oleh karenanya dengan menjaga wudu maka insya Allah kita akan terjaga dari dosa. Ya. Yang keenam adalah melakukan sholat duha atau yang lebih pagi sholat syuruk. Nah, satu hadis mengatakan bahwa apabila kita melakukan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian kita tunggu beberapa menit, biasanya kita tunggu sampai 15-20 menit setelah matahari terbit, lalu kita akhiri dengan salat syuruk, maka pahalanya seperti haji dan umrah. Ya. Dan dikatakan pahalanya sempurna. Nah, yang terakhir adalah sholat tahajud atau sholat malam. Nah, yang kita lakukan sekarang tarawih sebetulnya adalah qiyamul lail yang dilakukan pada malam Ramadan. Nah, ini hendaknya bisa kita pertahankan ketika nanti kita itu Nabi SAW bisa melakukan sampai 12 rakaat. Tapi yang paling sering beliau lakukan 6 rakaat. Nah, tapi untuk membiasakan cukup 2 rakaat saja. Nah, nanti lama-lama kita menjadi suka ya. Pertama mungkin terpaksa, kedua suka, ketiga ketagihan lama-lama. Ya. Nah, itu tadi 7 di antara sunnah Rasulullah yang hendaknya kita lestarikan dan kita hidup suburkan selama Ramadan sehingga bisa kita bawa keluar Ramadan nanti menjadi kebiasaan-kebiasaan baru yang akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan Ramadan, yaitu al-muttaqin,
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan Ramadan, yaitu al-muttaqin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.